Shalom, damai di hatiku. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalan, pada hari Kamis, tanggal 9 September tahun 2021. Mari kita tunduk kepala, minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Itu sebabnya urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, serta urapi juga akan para pendengar yang akan mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi saya hanya membacakan ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dalam pembacaan seluruh Yosua pasal 1 itu, di situ kita melihat bagaimana ada estafetnya kepemimpinan. Ya. Dari Musa. Musa telah memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Tetapi Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Tapi kenapa Yosua bisa sampai ke tanah Kanaan? Ada 4 hal yang saya lihat di dalam diri Yosua. Yang pertama, yaitu Yosua dia orang yang setia. Dia setia sekali kepada Musa. Bayangkan saja, dia melayani Musa kurang lebih 80 tahun. 40 tahun di Median, 40 tahun di padang gurun. Lalu dia dilihat oleh Allah, kesetiaan Yosua yang luar biasa ini. Allah mengangkat dia, menggantikan Musa. Allah mengangkat Yosua menggantikan Musa untuk menuju ke tanah Kanaan. Jadi kesetiaan itu sangat penting bagi seorang hamba Tuhan yang melangkah maju bersama dengan Tuhan. Yang kedua, yang saya lihat di sini ayat yang ketiga dan keempat. Sesudah Yosua setia, Yosua juga dia punya strategi atau program-program yang dia buat. Karena Tuhan sudah bilang bahwa setiap telapak kaki yang engkau akan injak maka akan diberikan. Bayangkan dari sungai Yordan seterusnya sampai sungai Efrat, semuanya akan diberikan kepada Yosua. Itulah sebabnya Yosua harus punya strategi. Dia harus memberikan pelajaran ini atau program ini kepada umat Israel yang akan bersama-sama dengan dia. Dan Yosua bisa berhasil. Jadi yang kedua yaitu program atau strategi yang jitu untuk sampai ke tanah Kanaan. Dia harus melewati sungai Yordan dan dia harus menghadapi dengan orang-orang yang ada di sekitar situ untuk menuju ke tanah Kanaan. Yang ketiga yaitu dia teguh, kuat dan teguh. Dan kata firman Tuhan di dalam ayat 5, 6 dan 7 dia katakan bahwa Yosua harus kuat dan teguh. Dia harus punya prinsip dalam hidup dia. Dia harus kuat di dalam fisik maupun iman. Sehingga dia bisa membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Karena dia kuat. Karena dia teguh berpegang kepada apa yang Tuhan minta kepada dia. Sama dengan kita. Kalau kita teguh berpegang pada perintah Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita sampai masuk ke tanah Kanaan. Lalu yang keempat, yaitu dia sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu ayat 8 sampai dengan 9 dan 11. Dia begitu yakin bahwa firman Allah itu akan menolong, menuntun dia sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Dia berpegang teguh pada janji Tuhan. Dia bukan berjalan dengan perasaan, tapi dia beriman kepada janji-janji firman Allah yang Tuhan ajarkan kepada dia. Dan akhirnya dia bisa mencapai tanah Kanaan. Musa hanya melihat, tapi Yosua memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan karena dia berpegang teguh kepada firman Allah. Jadi ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kalau kita mau berhasil maju bersama Tuhan, maka kita harus punya 4 hal itu. Pertama,
kita harus setia kepada Tuhan, setia kepada pelayanan kita. Kedua, kita harus punya program dan strategi. Serta yang ketiga, kita harus kuat dan teguh. Dan yang keempat, kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka Allah akan memimpin kita sampai pada tujuan yang kita inginkan, sampai pada cita-cita yang kita inginkan. Marilah kita berjalan, melangkah dengan pasti bersama Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Allah, supaya kami melangkah maju bersama Tuhan Yesus. Kami harus punya 4 hal itu. Pertama, tolong kami Tuhan supaya kami setia melayani Tuhan, setia melayani akan gereja, setia juga melayani apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, supaya kami punya program, baik itu program pribadi, strategi untuk bisa memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kuatkanlah, teguhkanlah hati kami Tuhan, supaya kami tidak goyah, kiri kanan kami tidak terganggu dengan hal-hal duniawi. Dan yang keempat, supaya kami selalu berjalan dengan iman, percaya kepada firman Allah, percaya pada Alkitab, bukan berdasarkan perasaan, tapi kami beriman kepada janji-janji firman Allah. Sehingga kami berhasil bersama dengan Tuhan, kami maju bersama dengan Tuhan, kami berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami dengan doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita ketemu kembali.